Halo guys, kembali lagi bersama gua Tito. Kali ini gua bakal ngebahas tokoh Nazi lagi yang bernama Rudolf Hess. Siapa sih Rudolf Hess ini? Oke, gua ceritain dikit ya. Dia ini adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dalam berdirinya rezim Nazi. Dia udah bersama Hitler sejak Nazi masih sebuah partai kecil sampai besar sekarang. Gimana selengkapnya? Yuk, ikutin aja. Rudolf Walter Richard Hess lahir pada 26 April 1894 di Iskandria, Mesir, atau kota Alexandria. Keluarganya adalah bagian dari komunitas Jerman yang cukup makmur di sana. Ayahnya, Fritz Hess, adalah seorang pedagang kaya yang memiliki perusahaan impor-ekspor bernama Hess & Co. yang didirikan pada tahun 1867. Karena latar belakang keluarganya yang berpendidikan, Rudolf Hess sering menerima pendidikan private dari guru-guru di rumah hingga usianya 14 tahun. Sebelum akhirnya dikirim kembali ke Jerman untuk bersekolah. Keluarga Hess menginginkan Rudolf untuk mengikuti jejak ayahnya dalam dunia bisnis. Pada tahun 1908, ia dikirim ke sekolah asrama di Bad Godesberg, Jerman. Kemudian ia melanjutkan pendidikan bisnis di Swiss. Menolak keinginannya sendiri untuk belajar ilmu astronomi. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia kembali ke perusahaan ayahnya sebagai train. Pada awal Perang Dunia Pertama, tepatnya pada tahun 1914, Hess mendaftar sebagai relawan di Angkatan Darat Jerman. Ia bergabung dengan Resimen Artileri Medan Bavaria ke-7. Perjalanan militernya cukup panjang dan penuh luka. Ia bertempur di front barat, termasuk dalam pertempuran Ypres pada tahun 1914, lalu pertempuran Verdun pada 1916. Ia 2 kali terluka parah, termasuk luka di bahu kiri akibat serpihan peluru. Lalu pada tahun 1918, ia pindah ke Angkatan Udara Jerman. Ia dilatih sebagai pilot dan bertugas di sebuah skuadron. Meskipun perang berakhir tak lama setelah ia menyelesaikan pelatihan penerbangannya. Ia mengakhiri karir militernya dengan pangkat letnan cadangan. Setelah perang, ia bergabung dengan Freikorps, sebuah organisasi paramiliter sayap kanan yang menekan pemberontakan komunis di Jerman. Setelah perang, Hess pindah ke Munich dan melanjutkan studinya di bidang ekonomi dan sejarah di Universitas Munich. Di sana, ia mulai terpapar ideologi politik nasionalisme dan sayap kanan. Ia bertemu pertama kali dengan Adolf Hitler pada tahun 1920 dalam sebuah pertemuan politik. Hess sangat terpesona dengan kemampuan orasi Hitler dan ideologinya yang radikal. Hess kemudian menjadi salah satu anggota partai Nazi yang paling awal dan fanatik, bergabung pada 1 Juli 1920. Setelah kudeta pabrik bir yang gagal pada 1923, Hess ditangkap dan dipenjara bersama Hitler di penjara Lenzburg. Selama masa tahanan, kesetiaan Hess semakin dalam. Ia menjadi sekretaris pribadi Hitler dan membantunya menulis buku manifesto Nazi, Mein Kampf, yang didiktekan langsung oleh Hitler. Hess berperan penting dalam menyusun dan mengedit buku tersebut. Hubungan dekat ini membuat Hess menjadi tangan kanan Hitler yang mendapatkan posisi wakil Führer setelah Hitler berkuasa pada tahun 1933. Kedekatan Hess dengan Hitler adalah faktor terbesar dalam kenaikannya. Hubungan mereka mencapai puncak setelah kudeta pabrik pada tahun 1923, ketika Hitler dipenjara di Lenzburg. Hess dengan setia ikut menemaninya. Di sanalah ia berperan sebagai sekretaris pribadi, mengambil dikte dari Hitler untuk menulis dan mengedit buku Mein Kampf. Hubungan ini bukan hanya profesional, tetapi juga emosional. Hitler melihat Hess sebagai salah satu pengikutnya yang paling loyal dan tanpa pamrih. Ketika banyak pemimpin Nazi lainnya bersaing demi kekuasaan, Hess tetap menjadi orang kepercayaan Hitler yang paling setia. Pada tahun 1933, setelah Hitler berkuasa sebagai kanselir Jerman, ia secara resmi menunjuk Rudolf Hess sebagai deputi Führer. Jabatan ini secara teritoris menempatkan Hess sebagai orang nomor 2 di seluruh Reich, tepat di bawah Hitler. Sebagai deputi Führer, Hess bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh urusan internal partai. Ia adalah penghubung antara partai dan negara, memastikan kebijakan-kebijakan Nazi diterapkan di semua tingkatan.
Ia memiliki kekuasaan besar untuk membuat keputusan atas nama Hitler, meskipun ia jarang menggunakan kekuasaan itu tanpa persetujuan dari Hitler terlebih dahulu. Rudolf Hess memiliki posisi yang unik di antara para petinggi Nazi yang membuatnya berbeda dari tokoh-tokoh ambisius lainnya, seperti Göring, Himmler, dan juga Goebbels. Perbandingan dengan Hermann Göring. Göring adalah pemimpin militer karismatik dan oportunistik yang mengendalikan angkatan udara atau Luftwaffe. Ia jauh lebih ambisius dan rakus kekuasaan dibanding Hess. Göring mengumpulkan jabatan dan kekayaan, sementara Hess cenderung menghindari kemewahan dan fokus pada administrasi partai. Dengan Heinrich Himmler. Himmler adalah sosok yang dingin dan kejam, obsesif dan juga ideologi rasial. Ia mengendalikan SS serta polisi rahasia Gestapo. Kekuasaannya tumbuh dari pengendalian teror dan sistem kamp konsentrasi. Hess di sisi lain tidak memiliki kendali langsung atas kekuatan-kekuatan itu dan cenderung menjauh dari kekuasaan ekstrim. Dengan Joseph Goebbels. Goebbels adalah ahli propaganda yang cerdas, ahli dalam memanipulasi media dan membentuk opini publik. Ia adalah corong verbal partai. Sementara Goebbels menguasai pesan-pesan Nazi, Hess fokus pada struktur internal dan birokrasi partai. Singkatnya, Hess tidak bersaing untuk mendapatkan kekuasaan militer, ekonomi, atau media seperti yang dilakukan tokoh-tokoh lain. Kekuasaannya berasal dari loyalitasnya yang mutlak kepada Hitler. Ia adalah shadow Hitler yang setia, bukan pesaingnya. Karena itulah ketika ia terbang ke Inggris pada tahun 1941, ia dicap sebagai pengkhianat dan menghilang dari narasi Nazi karena perannya yang sangat bergantung pada hubungannya dengan Hitler, bukan pada posisinya. Pada tanggal 10 Mei 1941, di tengah Perang Dunia Kedua, Rudolf Hess melakukan penerbangan solo yang mengejutkan dunia. Aksi ini menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah Nazi dan Perang Dunia Kedua. Penerbangan Hess bukanlah keputusan mendadak. Ia sudah merencanakannya sejak lama, bahkan berlatih secara rahasia untuk menerbangkan pesawat tempur Messerschmitt Bf-110. Pada malam hari, ia lepas landas dari Augsburg, Jerman, sendirian. Ia menempuh rute penerbangan yang berbahaya, melintasi Laut Utara, menghindari radar dan patroli udara Inggris. Setelah kehabisan bahan bakar, Hess terpaksa terjun payung di sebuah ladang di dekat Glasgow, Skotlandia. Ia mendarat dengan tidak mulus dan menderita luka-luka ringan. Seorang petani lokal bernama David McLean menemukan Hess. Hess memperkenalkan diri sebagai Kapten Alfred Horn dan meminta untuk bertemu Duke of Hamilton, seorang bangsawan Inggris yang ia yakini bisa menjadi perantara perdamaian. Namun identitasnya segera terungkap dan ia ditangkap. Tujuan asli Hess masih menjadi perdebatan hingga kini. Namun ada dua teori utama yang paling sering dibahas. Yang pertama, misi perdamaian. Ini adalah klaim Hess sendiri. Ia menyatakan bahwa ia datang atas inisiatifnya sendiri untuk menegosiasikan perdamaian dengan Inggris. Tujuannya adalah untuk mengakhiri perang di front barat, sehingga Jerman bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Uni Soviet. Ia percaya Inggris akan setuju, karena mereka juga sama-sama anti komunis. Namun tidak ada bukti jelas bahwa ia dikirim oleh Hitler. Yang kedua, misi rahasia Hitler. Teori lain mengklaim bahwa Hitler secara rahasia tahu atau bahkan merestui misi Hess. Tujuannya mungkin untuk memecah belah sekutu, atau sebagai upaya putus asa untuk mengakhiri perang dua front. Namun teori ini dianggap kurang meyakinkan, karena jika Hitler ingin berdamai, ia bisa menggunakan saluran diplomatik yang lebih resmi. Reaksi Hitler sangat keras. Ia secara publik menyatakan bahwa Hess gila dan bertindak di luar perintah. Ia mencopot jabatan Hess dan menganggapnya sebagai pengkhianat. Sejarawan percaya bahwa Hitler sangat marah karena aksi Hess memalukan dirinya di mata dunia. Keputusannya untuk menyebut Hess gila adalah cara untuk mengendalikan narasi dan menjauhkan diri dari insiden tersebut. Lalu bagaimana dengan Inggris? Awalnya pihak Inggris bingung. Mereka tidak tahu harus bagaimana memperlakukan tawanan yang sangat penting ini. Namun setelah interogasi, mereka menyimpulkan bahwa Hess tidak membawa tawaran perdamaian resmi dari Hitler. Ia diperlakukan sebagai tahanan perang khusus dan ditahan secara rahasia di berbagai lokasi di Inggris selama sisa perang. Misteri ini memunculkan berbagai teori konspirasi.
yang semuanya belum terbukti. 1. Perjanjian rahasia. Ada yang percaya bahwa Hess datang untuk menegosiasikan kesepakatan rahasia dengan faksi-faksi tertentu di Inggris yang pro perdamaian. 2. Double agent. Teori ini mengklaim bahwa Hess adalah agen ganda yang dipekerjakan oleh Inggris untuk mengelabui Nazi. 3. Operasi penipuan. Teori ini menyatakan bahwa penerbangan Hess adalah bagian dari operasi penipuan besar untuk mengalihkan perhatian Inggris dari persiapan Jerman menyerang Uni Soviet dalam operasi Barbarossa yang dimulai 1 bulan setelah penerbangan Hess. Hingga kini tidak ada satupun teori yang bisa menjelaskan seluruh peristiwa dengan sempurna. Hal ini membuat perjalanan Hess ke Skotlandia tetap menjadi salah satu misteri paling menarik dari Perang Dunia Kedua. Setelah ditangkap, Hess diperlakukan sebagai tahanan perang khusus, bukan sebagai tawanan biasa. Ia ditempatkan di beberapa lokasi, termasuk Tower of London, Mansion Country di Matchett, dan penjara Abergavenny. Selama masa tahanan, kondisi mental Hess mulai memburuk. Ia menderita paranoia, delusi, dan gangguan ingatan. Ia percaya bahwa makanan dan minuman yang disajikan telah diracun, dan ia terus mengeluhkan amnesia atau hilang ingatan. Perilaku ini membuat para penjaga dan dokter yang merawatnya kebingungan. Pada tanggal 1 Oktober 1946, pengadilan Nuremberg menjatuhkan vonisnya. Hess dinyatakan bersalah atas 2 dakwaan. Pertama, konspirasi untuk melakukan kejahatan perang. Kedua, kejahatan terhadap perdamaian. Ia dibebaskan dari dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun ia divonis penjara seumur hidup. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan hukuman mati yang diterima sebagian besar terdakwa lainnya. Sikap aneh Hess memunculkan berbagai spekulasi. Yang ke-1, gangguan jiwa. Para psikiater pada saat itu menyimpulkan bahwa Hess memang menderita gangguan mental yang serius, kemungkinan besar akibat dari tekanan yang ia alami selama perang. Kedua, amnesia palsu. Beberapa pihak berpendapat bahwa Hess sengaja berpura-pura amnesia untuk menghindari hukuman. Namun penampilannya yang tidak terduga dan tidak konsisten membuat banyak orang percaya bahwa ia memang memiliki masalah mental. Ketiga, keracunan. Hess sendiri terus-menerus mengeluh bahwa ia diracuni, yang bisa jadi merupakan indikasi paranoia dan delusi yang ia alami. Apapun penyebabnya, perilaku Hess selama persidangan dan di penjara adalah salah satu aspek yang paling membingungkan dari kasusnya. Perilakunya yang aneh membuat ia menjadi sosok yang sangat berbeda dari para pemimpin Nazi lainnya, yang menunjukkan kekejaman dan penyesalan yang minim selama persidangan. Setelah dijatuhi hukuman seumur hidup, Rudolf Hess dipindahkan ke penjara Spandau di Berlin, sebuah penjara yang dikelola oleh 4 negara sekutu. Lalu, bagaimana kehidupan sehari-hari Hess di penjara Spandau? Hess ditempatkan di Spandau bersama 6 terdakwa Nazi lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, satu persatu dari mereka dibebaskan ataupun meninggal. Pada tahun 1966, setelah pembebasan Albert Speer dan Baldur von Schirach, Hess menjadi satu-satunya penghuni yang tersisa. Kehidupannya di penjara sangat monoton dan terisolasi. Ia menjadi tahanan sendirian selama 20 tahun. Hess adalah satu-satunya tahanan di penjara besar yang dijaga ketat. Keberadaan satu tahanan ini menghabiskan biaya jutaan dolar per tahun, yang terus-menerus memicu perdebatan politik. Hidupnya berpusat pada rutinitas ketat, bangun pagi, makan, berolahraga di halaman penjara, dan menghabiskan sisa waktu di selnya yang kecil. Ia seringkali terlihat menyendiri, berdiam diri, atau membaca buku. Selama masa tahanan, Hess tetap menunjukkan gejala paranoia dan delusi. Ia sering menolak kunjungan dan tidak ingin difoto, takut gambarnya akan digunakan untuk melawan dirinya. Pada tanggal 17 Agustus 1987, di usianya ke-93, Rudolf Hess ditemukan meninggal di sebuah rumah kecil di taman penjara. Secara resmi, ia dinyatakan bunuh diri dengan mencekik lehernya menggunakan kabel listrik. Namun banyak pihak termasuk keluarga dan pengacaranya meragukan versi resmi ini dan meyakini bahwa ia dibunuh. Beberapa alasan yang memicu kecurigaan adalah usia Hess sudah 93 tahun. Hess sangat lemah dan menderita radang sendi.
Banyak yang meragukan apakah ia memiliki kekuatan fisik untuk melakukan bunuh diri pada cara itu. Kedua, kondisi psikis. Meskipun paranoid, Hess tidak menunjukkan tanda-tanda depresi yang bisa mengarah pada bunuh diri. Ketiga, motif pembunuhan. Teori konspirasi mengklaim bahwa ia dibunuh oleh pihak-pihak yang takut akan pengakuannya tentang rahasia-rahasia perang yang belum terungkap. Ada spekulasi bahwa beberapa pejabat Inggris dan Jerman ingin Hess tutup mulut. 4. Bukti yang hilang. Laporan forensik dan autopsi yang dilakukan tidak terlalu transparan. Setelah kematiannya, pihak berwenang Jerman memutuskan untuk meruntuhkan penjara Spandau sepenuhnya untuk mencegah menjadi tempat suci bagi kelompok neo-Nazi. Salah satu teori konspirasi paling aneh dan persisten seputar Hess adalah klaim bahwa orang yang dipenjara di Spandau bukanlah Rudolf Hess yang asli, melainkan body double atau peniru. Alasan teorinya, teori ini didasarkan pada dua hal. Satu, perilaku Hess yang dianggap aneh, dan dua, penampilannya yang berubah. Ia terlihat berbeda dari foto-foto masa mudanya, dan beberapa orang mengklaim bahwa telinganya tidak cocok. Para pendukung teori ini percaya bahwa Hess yang asli mungkin telah dibunuh di Jerman sebelum penerbangannya, atau ia berhasil mencapai Inggris dan hidup dalam perlindungan rahasia. Sementara itu, body double-nya dikirim sebagai umpan. Namun teori ini sebagian besar telah dibantah oleh para sejarawan, para dokter dan perawat yang merawat Hess di penjara, serta para hakim di pengadilan Nuremberg, yang semuanya membenarkan identitasnya. Meskipun demikian, teori ini terus hidup, menambah lapisan misteri yang mengelilingi salah satu tokoh Nazi yang paling enigmatik dalam sejarah. Rudolf Hess adalah salah satu sosok yang terus menarik minat sejarawan, ahli teori konspirasi, dan masyarakat umum. Bahkan puluhan tahun setelah kematiannya, kehidupan dan kematiannya yang misterius membuat menjadi simbol dari teka-teki yang belum terpecahkan dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Kenapa Hess tetap menarik sampai sekarang? Ketertarikan pada Hess tidak pernah pudar, karena beberapa alasan utama. 1. Aksi yang tidak terduga. Penerbangan soalnya ke Inggris di tengah perang adalah tindakan yang tidak terduga dari seorang pejabat tinggi Nazi. Perilaku ini sangat kontras dengan kepatuhan buta yang diharapkan dari pengikut Hitler. Kedua, kontras dengan pimpinan Nazi yang lain. Hess tidak seperti para pemimpin Nazi lainnya yang terlihat kejam dan haus kekuasaan. Ia adalah seorang birokrat yang setia, yang perilakunya setelah penangkapan membuatnya tampak lebih sosok seperti yang tragis daripada penjahat yang keji. Ketiga, peran di balik layar. Sebagai tangan kanan Hitler yang lebih fokus pada administrasi dan ideologi daripada kekerasan langsung, Hess menjadi figur yang mempresentasikan sisi lain dari rezim Nazi yang brutal. Kasus Hess adalah lahan subur bagi teori konspirasi, dan seringkali menjadi subjek utama dari berbagai spekulasi. Teori bahwa ia adalah pembawa pesan perdamaian rahasia yang dibungkam, atau sebaliknya, atau agen ganda yang menjalankan misi penipuan, masih terus dibahas. Kematiannya yang dinyatakan bunuh diri pada usia 93 tahun memicu spekulasi tentang pembunuhan, terutama karena ia menjadi satu-satunya yang tahu banyak rahasia dari era Nazi. Terakhir, teori body double yang mengatakan bahwa orang yang dipenjara bukanlah Hess, melainkan Hess yang asli terus hidup, bahkan meskipun sebagian besar sejarawan menganggapnya tidak berdasar. Semua misteri ini menciptakan narasi yang jauh lebih kompleks dan menarik daripada sekedar kisah seorang penjahat perang. Jadi, secara keseluruhan, Rudolf Hess tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam Perang Dunia Kedua. Dia adalah sosok yang menentang stereotip, dan misteri yang mengelilingi dirinya menjadi pengingat bahwa bahkan dalam peristiwa sejarah yang paling terdokumentasi, masih ada celah yang tidak bisa dijelaskan.